Jadi kan awalnya kan gara-gara belajar sains ini agama nggak masuk akal, udah Tuhan nggak ada. Tapi ketika saya belajar sains ternyata saya yakin Tuhan pasti ada. Dari mana? Jadi gini, coba bayangin ya. Orang ateis berkata, ini agak mumet tapi saya coba. Orang ateis berkata, kalau Tuhan ada buktiin saya Tuhan. Oke, dia Masuk ngomong akal gitu. kan ya? Ya. Masuk akal. Kalau Tuhan ada, buktiin. Sebagaimana kalau kamu punya metode ilmiah, kalau benar kamu harus buktiin. Itu benar. Lalu kemudian saya bilang, iya masalahnya kalau kita pakai metode ilmiah, memang betul kalau pakai metode ilmiah kita nggak bisa buktiin Tuhan itu ada. Secara fisik. Yet kita juga nggak bisa buktiin Tuhan tidak ada. Secara metode ilmiah. Nah kalau kita S1 kan pakai metode ilmiah ya. S1 dulu IT ya. Kalau saya S1-nya tanaman. Jadi pengaruh pemupukan pada tanaman manggis. Kalau saya bilang ada pengaruh pemupukan nitrogen pada tanaman manggis, maka harus ada bukti. Harus ada proof. Kalau saya bilang nggak pengaruh juga harus ada Bukti. proof. Berarti kalau dalam metode ilmiah mengatakan Tuhan ada harus ada proof. Mengatakan tidak ada juga harus ada proof. Nah, dua-duanya ini gak ada proof Nggak masalahnya. mungkin. Betul. Berarti kita stalemate dong satu-satu dong. Betul. Nah masalahnya itu salah pendekatan. Pendekatannya harus bukan metode ilmiah tapi metode rasional. Nah metode rasional itu sederhana, nggak seperti metode ilmiah. Metode rasional itu begini, pagi-pagi misalnya Masam keluar dari rumah basah semua tuh. Kompleks basah semua. Maka kesimpulannya malam hujan atau tidak? Hujan. Kita lihat nggak? Enggak. Enggak, tapi kita yakin dari mana? Ada bahasanya. Itu namanya metode rasional. Jadi Jadi metode rasional kita nggak perlu lihat, kita nggak perlu mengadakan pembuktian, maka kita nggak perlu bukti bahwasannya Masam ada bapaknya lagi sampai 10 kali. bukti aku lahir di sini berarti ada. Walaupun kita nggak punya fotonya, walaupun kita nggak punya bajunya, kita nggak punya teaser videonya dan segala macam.